Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil wawancara dengan salah satu pemilik perusahaan di bidang food and beverage. Selanjutnya akan melakukan podcast mengenai rencana bisnis kami. Sebelumnya, izinkan kami berkenalkan dulu. Saya Siti Revna Nafisa. Saya Feralia Salsabila Wahyu. Saya Nandira Sitolmuna. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan bahagia ya. Di podcast kali ini, kita akan bahas mengenai hal yang menarik banget nih. Tema kali ini bakalan seru dan beda dari yang lain dong. Benar, podcast kali ini tuh bakal seru banget. Kalian nggak bakal bosen deh pokoknya. Setuju, karena yang akan kita bahas malam ini itu ala anak milenial banget loh. Bakal inspirasi kalian pokoknya, yaitu mengenai bisnis startup. Wow, kalian harus ngikutin sampai akhir sih ini. Yuk, sebelum podcast dimulai, perkenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang loh. Kenalin, aku Feralia Salsabila sebagai leader dalam bisnis ini. Halo, aku Niantiara Asya Salmuna. Kalau saya sendiri, Siti Revna Nafisa. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya. Oh ya, sebelum kita membahas mengenai rencana bisnis kita, kemarin kita mewawancari salah satu pemilik perusahaan di bidang food and beverage nih. Bagaimana kalau kita cerita sedikit tentang perusahaan yang kita wawancari itu? Iya nih, sabi banget nih kita sharing dulu mengenai perusahaan yang kita wawancara itu loh. Nafis, silahkan diceritakan sedikit ya. Oke, aku cerita sedikit ya tentang hasil wawancara kemarin dengan salah satu perusahaan di bidang beverage. Jadi, beberapa bulan yang lalu kita itu mewawancarai seorang pemilik perusahaan di bidang food and beverage. Nah, perusahaan itu namanya Pempek Ciko 26 Ilir. Sesuai dengan namanya yaitu Pempek Ciko 26 Ilir. Ini menjual berbagai jenis pempek khas Palembang, mulai dari pempek kapal selam, pempek lenjer, dan pempek adaan. Lalu pempek Ciko ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 11, RT 5, RW 2, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan. Berarti itu ada di Tegal ya. Anak Tegal yang suka nongki-nongki pasti tahu lah tentang pempek satu ini. Lalu untuk perusahaan sendiri itu tuh udah dibangun sejak 2005 loh. Wow, udah lama banget ya. Dan masih berdiri sampai sekarang dong. Masih berdiri, masih eksis sampai sekarang. Wow, keren. Betul sekali. Pemiliknya yaitu Pak Eko Siswayo SPD. Beliau juga seorang guru di salah satu sekolah dasar di Tegal. Perusahaan yang sudah berkembang sejak lama, maka tentu saja sudah ada sertifikasinya, yaitu Pak IRT. Lalu untuk pegawai sendiri tuh ada 5 orang dengan jumlah jam kerjanya 8 jam untuk satu shift. Selanjutnya, Asya, bisa ceritakan? Selanjutnya, untuk pemasarannya yaitu melalui sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Mereka memiliki 2 pemasaran media offline dan online. Kalau online, mereka itu pakai Gojek atau Grab atau kurir mereka sendiri dengan memesan melalui nomor telepon mereka. Lalu ada offline, kalau offline-nya, kalian bisa datang langsung ke kedai. BTW, kedainya itu selalu rame loh. Nah, untuk selanjutnya, kalian pasti penasaran banget berapa omset yang didapatkan oleh Pempek Ciko ini. Nah, kalian bisa tebak berapa? Nah, itu tuh keuntungannya itu berapa? 20 juta. Itu udah keuntungan bersih. Jadi keuntungan bersih itu 20 juta per bulannya. Sangat luar biasa bukan?
Nah, itu dia hasil wawancara kami pada salah satu perusahaan F&B, yaitu Pempek Ciko. Semoga kalian terinspirasi dan ini jadi motivasi buat kalian yang mau berusaha dimulai dari kecil, lama-lama menjadi besar, dan yang pasti, yang terpenting, kalian hanya butuh konsisten. Oke, selanjutnya kita langsung saja membahas apa rencana bisnis kami. Jadi, bisnis apa sih yang akan kita bangun? Kita sebagai pemula dan bisnis, memulai bisnis ini karena pertama, kita suka. Jadi kalau kita suka, apapun yang akan dilakukan pasti akan enjoy. Lalu tentu saja kami telah memahami dan mendalami bidang bisnis yang akan kami ambil. Bisnis ini merupakan bisnis yang kami rintis sendiri dari nol, jadi bukan franchise. Yap, betul sekali. Kami memilih bisnis di bidang F&B atau food and beverage dengan konsep street food dan menggunakan container box untuk tempatnya. Alasan kami memilih container box ini karena pertama model yang digunakan nggak terlalu banyak, mudah ditemukan, menekan dan mengurangi sampah, praktis, efisien, dan bisa disesuaikan dengan selera. Jadi, kami berencana membuat bisnis di mana memiliki ciri khas tersendiri agar mudah diingat dan dikenali masyarakat. Berawal dari satu lokasi, nantinya akan membuka cabang-cabang di lokasi lainnya, bahkan luar negeri seperti Chat Time, Shilin, dan lain-lain. Kemudian, mengapa kita memilih bisnis ini, food and beverage? Yang pertama, karena sebelum kami memilih di bidang ini, kami telah mewawancarai salah satu pengusaha di bidang F&B atau pemilik dari perusahaan makanan yang cukup populer, yaitu pemilik usaha pempek yang cukup populer di Kota Tegal dan sekitarnya. Dari situ kami mulai ada gambaran ide bisnis apa yang akan kita buat. Yang kedua, karena bisnis di bidang food and beverage sedang meningkat di beberapa negara, termasuk Indonesia, apalagi produk yang akan kita jual ini banyak disukai kalangan mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Nah, untuk ketiga, peluang bisnis yang memadai. Kami memilih bisnis ini karena kami melihat peluang yang ada untuk street food yang dijual di container box dan menjual makanan Indonesia, Western, hingga Korean style sepertinya masih jarang, apalagi dengan berbagai jenis topping, sambal, maupun saus. Sejauh ini yang kami tahu itu kami belum menemukan seperti ini. Yang kami temukan tuh biasanya hanya satu jenis atau misal Korean style aja atau American style aja seperti burger dan Turkish style seperti kebab. Dan selanjutnya yang keempat itu soal rasa. Kami milih produk ini karena memiliki rasa yang sangat autentik khas Indonesia, yaitu dengan banyak rempah dan pedas pastinya. Cocok untuk orang Indonesia yang suka makanan yang berempah-rempah. Kami juga memilih makanan yang tidak terlalu banyak rempah. Sangat cocok untuk orang-orang yang tidak terlalu suka rempah, seperti WNA misalkan. Selanjutnya, apa sih rencana produk kami? Yaitu rencana produk kami cemilan berupa gorengan dengan berbagai varian topping seperti sambal, keju, mayonaise, saus, dan lain-lain. Dan tersedia juga minuman segar. Untuk pilihan gorengannya terdiri dari, yang pertama ada terong crispy, 2 jamur crispy, yang ketiga onion rings, yang keempat bakso goreng, yang kelima cireng hojaletot, yang keenam kentang goreng, lalu yang ketujuh ada kondok. Lalu untuk topping hambalnya yaitu ada sambal hijau, sambal matah, sambal pete, sambal terasi, sambal baja, sambal roa, dan sambal dabu-dabu. Lalu untuk topping lainnya yang nggak terlalu Indonesian banget, itu ada mayonnaise, saus, yellow mustard, Dijon mustard, dan yang terakhir ada keju. Selanjutnya yaitu packaging. Siapa sih nggak tahu packaging? Pasti kita sudah sering banget ya mendengar tentang packaging, apalagi di era pandemi sekarang yang serba online. Membuat packaging merupakan hal yang utama. Packaging produk atau kemasan akan sangat berpengaruh terhadap penjualan dan daya saing sebuah produk di pasaran. Kemasan produk yang unik dan menarik cenderung memberikan kesan positif pada merek dan kualitas produk. Dan yang paling penting adalah menjadikan packaging tersebut menjadi ciri khas yang mudah dikenali semua orang dari produk-produk yang kita miliki. Maka di era yang sekarang ini, di mana semua penampilan harus bagus, mempunyai nilai estetika, menarik, dan sesuai, dan ramah lingkungan, kami pun memikirkan bagaimana kita dalam memilih packaging yang tepat untuk produk-produk kami. Ketika membeli makanan atau minuman, banyak yang lebih fokus memperhatikan bahan packaging yang dipakai. Apakah bahan yang dipakai berbahaya, ramah lingkungan, ataupun aman saat dipakai. Ya, mungkin beberapa orang tidak terlalu memperhatikan hal ini, namun sebagian orang mungkin ini adalah hal yang harus diperhatikan. Dan kami telah memilih packaging yang akan dipakai pada produk kami, yaitu paper box.
Kami memilih paperbox karena sangat sesuai dengan produk kami. Lalu nantinya paperbox ini akan digunakan untuk makanan yang lebih berat seperti cireng hot gelato dan delivery order. Kemasan ini juga lumayan cocok untuk makanan yang berminyak karena kemasan paperbox memiliki laminasi yang dapat menahan minyak agar tidak tembus. Itu sangat cocok untuk produk yang akan kami jual nantinya. Selain itu, kemasan paperbox memiliki sifat cukup tebal sehingga kemasan ini mampu menahan air. Sangat cocok untuk kita yang ingin berjualan makanan yang berminyak seperti kentang goreng, bakso goreng, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada food tray paper. Alasan kami memilih packaging ini yaitu untuk kemasan yang lebih simpel. Biasanya pembeli yang sedang menikmati liburan, hangout, atau jalan-jalan sore gitu akan memilih kemasan seperti ini dan dimakan di sekitaran tempat kami berjualan atau di sekitaran stand kami. Lalu kemasan ini juga lebih efektif untuk gorengan seperti kondok, bakso goreng, onion ring, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemasarannya. Untuk pemasarannya kami milih media online dan offline. Untuk media online, kami melakukan promosi setiap hari melalui postingan atau story di Instagram dan TikTok. Kemudian menjual di aplikasi seperti Gojek dan Grab. Sedangkan untuk media offline yaitu menyebarkan kartu nama, memberikan sumbangan atau hadiah, menjadi pembicara di sebuah acara, melakukan komunikasi dengan media lokal, berpartisipasi dalam pameran-pameran yang ada, merayakan keberhasilan, dan menjadi sponsor pada acara komunitas. Untuk harga jual yang kami tawarkan mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp55.000. Dengan rincian harga, cabai rawit 1,5 kg yaitu Rp107.000, cabai merah 2 kg Rp80.000, cabai hijau 1,5 kg Rp60.000, garam 1 kg Rp14.000, gula pasir 1,5 Rp25.000, kentang 3 kg Rp45.000, tepung maizena 2 kg Rp34.000, minyak goreng 4,5 Rp64.000, tepung kanji 2 kg Rp20.000, tepung terigu 3 kg Rp48.000, baking powder 90 gram Rp9.000, lalu kaldu jamur 500 gram Rp23.000, daun bawang 2,5 kg Rp45.000, bakso isi cireng 1 kg dan bawang putih 2 kg Rp70.000, bawang merah 1,5 kg Rp45.000, merica 700 gram Rp28.000, bawang bombay 1,5 kg Rp48.000, jamur 1,5 kg Rp18.000, penyedap 2 lusin Rp24.000, telur 2 kg Rp42.000, jadi jumlah semuanya yaitu Rp909.000. Oke, nggak kerasa udah berjalan cukup lama ya, dan dari tadi saatnya kita mengakhiri podcast malam ini. Semoga podcast ini bisa membuat kalian menjadi terinspirasi atau mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah kalian dapatkan. Belum selesai, aku mau kasih quotes dari Walter Disney, pendiri Disney Brothers Studio dan Disneyland. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Oke, kami bertiga pamit dulu dan pastikan terus kalian tonton podcast kita di YouTube kesayangan kalian ini. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semua.